Terima kasih atas kesempatannya kepada Panitia Hati 2022, kepada kami para penulis dalam paper Rencana Skada untuk Efisiensi Air di daerah Kedung Putri, Kabupaten Purworejo. Saya Fikrianti selaku juru bicara pada kesempatan ini menyampaikan pertama adalah latar belakang. Di Kedung Putri adalah kewenangan pusat dengan luas 4.341 hektar dan di sana adalah menggunakan bendung untuk intake irigasinya dari Sungai Bogowonto. Namun permasalahan yang terjadi adalah operasi pintu air tidak sesuai rencana, tingginya melebihi jagaan ataupun terjadi pengambilan dengan sadap liar yang ada juga digunakan untuk perikanan, sehingga kebutuhan air untuk perikanan tentunya akan jauh lebih besar daripada lahan pertanian. Lalu di sini kami memperkenalkan sistem SCADA, yaitu Supervisory Control and Data Acquisition, dengan beberapa keuntungan antara lain yaitu pengawasan terhadap debit air, mengatur tinggi bukaan pintu air dan early warning system, juga monitoring kehilangan air akibat evaporasi, rembesan ataupun pengambilan berlebihan, dan mungkin juga kerusakan lining. Di sebelah kanan kami contohkan bagaimana sistem SCADA implementasikan, yaitu pada pintu air diletakkan sensor dan CCTV, dan solar panel merupakan sumber daripada listrik untuk sensor tersebut yang nanti dikirim ke cloud, dan dari cloud dikirim ke SCADA control room yang nantinya bisa memonitor informasi data lapangan secara online, termasuk juga nanti di sana ada petugas yang bisa menganalisa dan melakukan early warning sebagai mitigasi. Saat ini untuk di Kedung Putri dengan debit andalan dari Sungai Bogowonto, kami menggunakan analisis dengan metode Weibull dengan probabilitas 80%. Didapati data bahwa musim-musim kering di bulan Agustus kedua sampai dengan Oktober kedua itu memang dilihat bahwa kecenderungannya mendekati hanya 1,48, dan ini kita juga punya pola tata tanam existing dengan 3 masa tanam menggunakan data dari SK Bupati Purworejo 2015 sampai 2019 dengan 3 golongan ya. Di masing-masing ini data adalah dimulai di November periode 1 untuk MT1, MT2 Maret periode 1, dan Juli di MT3 pada periode 1 juga. Lalu didapati juga bahwa ada efisiensi jaringan irigasi yang terjadi adalah 20% pada tersier, 10% pada sekunder, dan 10% kehilangan pada primer. Nah, untuk pola tata rencana setelah aplikasi SCADA, kami perhitungkan ulang dengan faktor K minimum 0,7, dan angka yang bisa didapatkan adalah pada golongan ketiga, di mana nanti adalah perbedaannya di luas layanan untuk golongan 3 pada padi ya. Untuk MT1 kita mulai di November 1 juga, lalu Maret di MT2, dan Juli di MT3. Namun pada hasil perhitungan dengan menggunakan SCADA, kita bisa peroleh bahwa nanti ada layanan tambahan untuk padi dengan debit andalan tersedia bisa mencapai 1.000 hektar pada masa tanam 3, sehingga selisih efisiensi antara existing dengan rencana adalah sebesar 10,12. Semoga dengan informasi ini sekilas bisa menarik bagi rekan-rekan pemerhati sumber daya air dan juga irigasi, agar ke depan kami juga akan bisa sampaikan setelah implementasi SCADA ini benar-benar dilaksanakan pada DI Kedung Putri di mungkin di tahun 2023 mendatang. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini kami buka untuk feedback maupun saran.